Universitas Nusa Cendana, para dekan dan direktur program Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, para guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ketua Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta para kepala sekolah yang mengikuti secara daring. Singkatnya, undangan dan hadirin yang kami hormati. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan 194 guru profesional lulusan program pendidikan profesi guru periode April tahun 2021, hasil uji kompetensi mahasiswa program profesi guru UKM PPG bulan Januari 2021 yang terdiri dari ujian kinerja atau UKIN dan ujian pengetahuan atau UP. Ifrisal Hussein SPD GR, Simon Emmanuel SPD SD GR, NIP 19670402 1994031003. Dana. Hadirin disilahkan berdiri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpahnya saat ini? Jika Anda bersedia, Anda akan diambil sumpah menurut agama. Baik. Selanjutnya, perlu saya memperingatkan kepada saudara-saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab untuk memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumpah ini selain disaksikan oleh kita semua yang hadir saat ini, bahkan juga disaksikan oleh diri sendiri, tetapi yang terpenting, sumpah ini juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi.
dari hati, dari diri saudara-saudara sekalian. Karena Tuhan pada prinsipnya Maha mengetahui apa yang ada di diri kita dan juga dalam hati kita. Apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Dan hanya kepada Tuhan itulah akhirnya segala pertanggungjawaban akan diberikan. Pelantikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Baik, khusus Bapak Ibu Guru profesional yang jumlahnya 194 orang. Mohon izin untuk saya melantik saudara-saudara sebagai guru profesional dengan harapan bahwa saudara-saudara akan memahami pelantikan ini dan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 29 April tahun 2021, saya, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana nomor 03/PP/2021 menetapkan bahwa saudara-saudari nomor 1 Marta Sarlin Pae SPD dan seterusnya sampai dengan nomor 194 Saudara Bernardus Samuel SPD telah memenuhi semua persyaratan akademik dan dinyatakan lulus program pendidikan profesi guru pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana dan berhak menyandang gelar guru profesional atau GR. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua. Amin. Dengan penyertaan firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dan menjaga keluar masukmu. Saudara-saudari telah disumpah dan dilantik untuk boleh menjadi guru profesional dalam karya pelayanan. Sadarlah bahwa teladan utama kita untuk menjadi guru adalah Yesus Kristus sendiri, yang adalah guru ilahi yang datang mengajar kita untuk mengenal jalan keselamatan Allah. Belajarlah dari Yesus Kristus untuk menjadi guru yang rendah hati, guru yang mau melayani, guru yang mau berkorban untuk kebaikan anak-anak didik yang dipercayakan Tuhan pada saudara-saudari. Karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan untuk seluruh tugas karya pelayanan saudara-saudari sebagai guru profesional di tengah masyarakat. Sebagai guru profesional. Oleh karena itu, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Dan janganlah engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Yang berbahagia, yang dikasihi Brahman, baru saja saudara mengucapkan sumpah saudara di hadapan Bapak Rektor Universitas Nusa Cendana dan Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan sekaligus disaksikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sumpah yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab yang besar pada bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai seorang guru yang profesional, saudara selalu mengutamakan
pelayanan yang tulus kepada peserta didik dalam rangka mewujudkan anak-anak bangsa yang cerdas dan berkarakter. Dalam kitab suci Weda dikatakan, di dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita, Nusa Cendana akan diserahkan kepada Marta Sarlin Pai, SPD GR, selanjutnya kepada Bernadette Boemali, SPD GR, akan disahkan kepada Fatima Saira, SPD GR. Selanjutnya kepada Thomas Alva Edison, Niup Abi, SPD GR. Rektor Universitas Nusa Cendana. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve, salam. Yang saya hormati Bapak Dirjen GTK Dr. Pratono MPD, MED, yang juga mengikuti acara pengambilan sumpah dan pelantikan guru profesional secara online. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan universitas, para wakil rektor, para dekan, para ketua lembaga, para dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undana beserta wakil dekan dan seluruh ketua program studi, panitia penyelenggara yang saya hormati, para guru profesional beserta pendamping yang hadir baik secara onsite maupun online. Total ada 194 orang guru profesional yang hari ini diambil sumpahnya dan dilantik sebagai insan profesional dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Dilakukan hybrid secara online yang hadir 17 orang. Sisanya dari 194 orang itu melakukan hadir secara daring. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini yang diselenggarakan oleh Pak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hari ini kita mengambil sumpah dan melantik 194 guru profesional. Sekaligus kita bersama kita hadir Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tentunya acara pengambilan sumpah dan pelantikan ini sekaligus sebagai acara seremonial untuk kita menyerahkan kembali guru-guru kita yang sudah profesional ini ke tangan pemerintah. Baik pemerintah provinsi
maupun pemerintah kabupaten kota. Karena yang diambil sumpah dan dilantik 194 guru ini ada yang guru SD, SMP, dan SMA. Sehingga kami tentunya dengan sangat bangga dan berbahagia sebentar menyerahkan kembali kepada pemerintah yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walaupun kita tahu bersama bahwa 194 guru profesional ini tidak saja dari NTT, tapi ada dari Bali dan NTB. Sehingga tadi yang berdiri di podium sini, besar dugaan saya adalah guru profesional dari Bali. Betul ya? Ketiga provinsi ini saya sering katakan dulunya kita satu provinsi. Namanya Provinsi Sunda Kecil. Tapi Desember tahun 1958 kita masing-masing mengangkat flag carrier sendiri. Bali menjadi Provinsi Bali, NTB menjadi NTB, dan kita NTT. Kita bersaudara dari dulu, sejak pembentukan negeri ini. Tidak secara kebetulan tentunya, ketiga provinsi ini, guru-gurunya bersatu di bawah pengelolaan manajemen Pendidikan Profesi Guru Universitas Nusa Cendana. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan yang sudah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen GTK. Bapak dan Ibu guru profesional yang saya hormati, sudah menempuh pendidikan di Universitas Nusa Cendana secara daring kurang lebih 4 bulan. Betul ya? Fasilitas daring tidak menggunakan fasilitas daringnya e-learning Undana, tapi disediakan oleh kementerian, dan itu dilakukan secara baik selama kurang lebih 4 bulan. Pak Kepala Dinas mewakili pemerintah ketiga provinsi. Mereka mengikuti perkuliahan untuk program profesi guru ini secara serius kurang lebih 4 bulan, dan setelah itu mereka menempuh pendidikan ujian kompetensi sebagai guru profesional. Ada yang mungkin ujiannya 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan saya tidak tahu berapa kali paling banyak. Tapi apapun itu, mereka sudah menempuh pendidikan secara baik, dan hari ini mereka berhak menyandang sebagai guru profesional. Dengan tadi didampingi oleh rohaniwan yang saya muliakan, tentunya profesi baru yang disandang sebagai SPDGR itu tidak main-main. Gelar profesional, karena itu berpikir, bertindak, bersikap secara profesional dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Saya sering katakan, dari dulu kita sebut guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mudah-mudahan kita masih pantas untuk menyebutkan kita semua. Saya juga guru nih, walaupun ada tambah di belakang guru besar. Profesor itu guru besar. Tapi saya tidak bilang ibu dan bapak 194 orang ini guru kecil. Kita sebut guru profesional. Kita juga guru besar, juga profesional. Tapi mudah-mudahan predikat sebagai guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu masih benar-benar pantas untuk kita sandang. Kalau kita sudah dikatakan sebagai guru profesional, maka laksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang yang profesional, sehingga gelar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu masih pantas kita sandang di dada kita. Bahwa kita menjalankan tugas mulia mendidik anak-anak bangsa ini. Kita tidak saling menuduh dan mencuci tangan. Perguruan tinggi, dunia perguruan tinggi mengatakan bahwa kualitas para mahasiswa maupun lulusan perguruan tinggi itu rendah karena kita mendapat input kualitas yang rendah pula, Pak Kadis. Terus dari SMA guru-guru kita, mungkin Pak Kadis dan teman-teman juga mengatakan anak-anak kita di dunia di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA tidak cukup berkualitas karena guru yang dihasilkan oleh dunia pendidikan tinggi juga tidak berkualitas.
Itu kita saling menuduh. Kita tidak perlu saling menuduh. Tapi mari kita jalankan tugas sebagaimana seharusnya seorang profesional jalankan tugas. Sama-sama kita mengabdi. Pagi ini saya mendapat forward tulisan dari seorang profesor di UI, sarjana hukum dia. Mengkritik dunia pendidikan, para dosen, dikatakan bahwa para dosen sekarang di perguruan tinggi lebih banyak itu berselingkuh quote unquote dengan pemerintah, tidak berani mengkritik pemerintah. Seharusnya dosen itu harus berani mengkritik pemerintah. Criticize diberikan untuk memperbaiki pelayanan pemerintah. Semua kita harus mengkritik pemerintah. Saya bilang tulisan ini bagus juga, Prof. Tans. Bagus juga kita mengkritik pemerintah. Tapi tentunya kita tidak asal sebagai dosen terus pemerintah tidak salah juga kita kritik. Kan orang gila itu namanya. Kalau salah kita kritik. Kalau benar kita dukung, harus begitu dong. Jangan perguruan tinggi karena predikat sebagai perguruan tinggi, sebagai insan akademisi berpendidikan tinggi, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah semuanya salah. Terus kita kritik, bukan gitu caranya. Kita koreksi pemerintah. Tidak selamanya program pemerintah itu salah dan perlu dikritik. Kita perlu mengkritiknya, tapi tidak semua mengkritiknya. Tidak semua kita meminta pemerintah untuk merubahnya. Kalau semua insan akademi di perguruan tinggi ini kerjaannya hanya kritik pemerintah, mau jadi apa negeri ini? Yang lebih baik adalah self-correction, criticize diri sendiri. Kritik apakah kita sudah menjalankan tugas secara baik atau tidak. Termasuk dunia pendidikan dasar, pendidikan menengah. Kritik kita masing-masing. Para guru maupun guru-guru besar, para dosen di perguruan tinggi. Kritik diri sendiri. Saya sudah menjalankan tugas secara baik atau tidak. Supaya bersama-sama dengan pemerintah kita bergandengan tangan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dunia pendidikan, ya kita memberikan pelayanan pendidikan secara baik di dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Sekali lagi, predikat sebagai seorang guru profesional, tanggung jawabnya itu semakin berat. Ada konsekuensi remunerasinya jelas, tapi that is not the end of our goal. Itu bukan tujuan akhir kita, bukan. Bahwa remunerasi itu adalah bagian dari reward terhadap kita menjalankan tugas profesional. Bukan reward terhadap kita menyandang predikat sebagai seorang profesional, bukan. Tapi reward terhadap kita menjalankan tugas secara profesional. Karena itu jalankanlah tugas secara profesional, secara baik. Mendidik anak-anak kita supaya kita jangan saling menyalahkan. Rekan-rekan, guru semua, baik 194 orang maupun mereka yang nanti akan mengikuti program profesi guru dalam jabatan. Tahun ini format penyelenggaraannya juga sedikit berbeda. Model kerjasamanya yang diminta oleh pemerintah pusat itu sedikit berbeda. Saya sudah tanda tangan kerjasama Memorandum of Understanding dengan Jakarta dan nanti akan PKS ditandatangani oleh Ketua Program Studi PPG Undana. Tanggung jawab kita masing-masing ada. Program profesi guru dalam jabatan Pak Kadis nanti anggarannya disediakan oleh pemerintah pusat, tapi itu nanti diserahkan langsung, ditransfer langsung pada peserta didik PPG. Tidak lagi model kerjasama yang lalu. Dan peserta didik nanti yang akan membayar tuition fee sebagai bentuk pelayanan dari universitas itu kepada universitas yang menjadi tempat tujuan pendidikannya. Kalau dia tidak laksanakan, maka program ini, kalau dia tidak memenuhi kewajiban tuition fee-nya, maka program ini juga menjadi hambatan besar karena ada perubahan perspektif seperti itu.
Tapi apapun itu, kita harus laksanakan program ini. Tidak bisa kita tinggalkan karena alasan perubahan model kerjasama. Saya minta Wakil Rektor bidang kerjasama untuk menindaklanjuti dengan melihat berbagai hal yang memungkinkan kita untuk menyelenggarakan secara baik, tidak menyalahi ketentuan aturan, kita laksanakan. Ada banyak guru yang masih membutuhkan program seperti ini, khususnya guru dalam jabatan. Dan kita akan laksanakan itu. Tidak saja Undana, tapi Unram, Udayana, dan universitas yang lainnya yang punya program TPG. Kami dengan lapang dada di Undana tentunya dengan senang hati masih menerima para guru yang berasal dari tidak saja NTT, tapi NTB dan Bali. Untuk sama-sama kita terlibat dalam penyelenggaraan program TPG Guru dalam Jabatan. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan dan teman-teman Ketua Program Studi PPG, para Wakil Dekan sudah menyelenggarakan program ini secara baik sehingga memungkinkan kita mengambil sumpah dan melantik 194 orang guru profesional. Selamat untuk Ibu dan Bapak guru, selamat juga kepada keluarga. Semoga profesi yang baru ini mampu meningkatkan pelayanan kita di bidang tugas kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Direktur GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Yang kami hormati Bapak Rektor Undana. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, 4. Yang kami hormati Bapak Dekan Ekip, Dekan Kelautan dan Perikanan, Dekan Pertanian, Peternakan, dan juga Ekonomi Bisnis, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan juga panitia yang kami hormati 194 guru personal bersama suami dan istri yang menonton dari jauh, para jurnalis, singkatnya hadirin yang kami hormati. Esensi pengukuhan hari ini menandakan 194 guru yang tidak hanya dari Kota Kupang, yang tidak hanya dari Provinsi NTT, tapi sebagian dari Provinsi Bali adalah sebuah babak baru di dalam pergulatan mutu pendidikan. Tidak hanya dari pendidikan dasar, tetapi ada pendidikan menengah yang kita saksikan dan dengarkan bersama. Ketika berbicara kompetensi, maka butuh kolaborasi. Sehingga apa yang dinyalakan oleh Bapak Rektor tadi saling menyalahkan satu sama lain, maka di sektor pendidikan adalah tidak boleh seperti ini. Di sektor pendidikan tidak ada persembunyian pengetahuan, keterampilan, dan skill. Maka 194 yang hari ini dilantik adalah sebuah semangat baru, energi baru yang sama-sama kita dorong untuk menatap pendidikan dasar dan menengah di dalam tataran mutu secara nasional. Kita masih berburu dengan provinsi-provinsi lain. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Bapak Wakil mengusung tema NTT Bangkit, NTT Sejahtera,
mengedepankan sumber daya manusia sebagai salah satu misi di dalam pergulatan dan pengembangan program. Oleh Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kepala Dinas se-Kabupaten Kota memiliki komitmen yang bersama. Komitmen yang berbasis mutu, maka Bapak Ibu guru yang hari ini dikukuhkan benar-benar memiliki waktu talenta yang tidak sedikit untuk memintarkan para siswa dan juga meningkatkan kompetensi secara pribadi. Bersyukur Provinsi Nusa Tenggara Timur nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK, kita salah satu masuk provinsi sekolah penggerak di dalam tata kelolaan guru-guru yang bersertifikasi. Bapak Rektor, ke depan juga akan menjadi evaluasi sendiri yang akan disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK sebentar, karena baru selesai rakor beberapa hari lalu. Hadirin yang kami hormat dan kami kasih, ketika salah satu peserta yang namanya Thomas Alva Edison, ada ya Pak Thomas? Kalau kita mendengar nama ini, Thomas Alva Edison, kita tarik di dalam ranah sektor pendidikan, beliau menggunakan berbagai percobaan untuk menghasilkan sebuah hasil sampai yang 1000 kali baru lampu pijar itu bisa menyala. Apa daripada teori dan percobaan itu? Bapak, tugas guru adalah selalu mencoba, dan selalu berinovasi. Di dalam konteks perguruan tinggi, Bapak Rektor, kebebasan member akademik, kebebasan member adalah persyarat mutlak untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pendidik, teristimewa Dinas PDNK yang dalam tata kelola yang butuh sumbangsi pemikir. Kami sangat terbuka menerima kritik-kritik edukatif untuk perbaikan bersama. Di sisi lain, kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun ini dan tahun selanjutnya kita mengarah kepada sekolah SMK kejuruan. Untuk sekolah menengah atas ada moratorium. Kenapa SMK? Karena situasi dan kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakter tersendiri agar anak-anak kita yang tamat tidak ada pengangguran, tapi skill dan keterampilan selalu menjadi fokus perhatian pertama. Maka kami Dinas PK Provinsi meminta kebijakan dan tali asih, tali pengetahuan dan keterampilan dari kampus Undana lewat fakultas-fakultas, karena saat ini lagi dikembangkan program-program unggulan. Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, dan sektor pariwisata. Tapi kami juga mengalami kelangkaan guru-guru produktif, Bapak Rektor. Sehingga kalau berkenan, kami punya guru-guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, terutama tamatan dari fakultas pertanian, perikanan, kelautan, dan sejenisnya. Mereka butuh selembar kertas dan juga seperangkat pengetahuan dalam kurun waktu pendidikan tertentu. Sehingga kami tidak perlu mengirim guru jauh-jauh ke Surabaya, Malang untuk memperoleh sebuah pengakuan kompetensi. Kalau Undana membuka ruang ini, saya yakin kelangkaan guru-guru produktif di sekolah kejuruan yang ada di NTT benar-benar teratasi. Di satu sisi juga Bapak Rektor, kami juga berterima kasih kembali peran para dosen yang melaksanakan pengabdian dalam pengembangan inovasi pembelajaran di sekolah-sekolah menjadi sebuah mandatoris bagi sekolah tersebut untuk menggunakan karya-karya penelitian mereka yang kita selalu menggunakan di dalam referensi dan kajian-kajian pembelajaran. Bapak Ibu guru yang kami kasih dan kami hormati, tugas utama guru adalah belajar. Tugas utama guru adalah belajar. Selembar kertas piagam yang diperoleh belum menjadi sebuah jaminan
belum menjadi sebuah jaminan. Praktek di kelas, hasil siswa yang seperti apa menjadi sebuah prasyarat ujian kompetensi dan sertifikasi yang akan Bapak Ibu peroleh. Sampaikan salam kami kepada kepala sekolah, kepada guru-guru, bahwa tugas restorasi kebangkitan pendidikan menuju NTT cerdas membutuhkan sebuah kerjasama yang baik. Kami juga atas nama Bapak Gubernur memberi apresiasi yang tinggi kepada Bapak Rektor dan jajarannya, yang mana memintarkan para guru kita, dari kita, oleh kita, untuk anak-anak NTT. Kiranya kerjasama yang baik bersama pemerintah teristimewa Dinas PDK kami sangat menantikan sekali. Dan juga para guru, sampaikan, kembangkan talenta lewat forum musyawarah guru mata pelajaran, lewat kelompok kerja guru. Di situ ada bengkel-bengkel pendidikan yang harus kita hidupkan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diselaraskan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus, Nabi Muhammad selalu menyertai kita semua. Salam. Selanjutnya, sambutan Direktur P3 GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Praptono, MED, secara virtual. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar. Jelas ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, selamat siang, salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Nusa Cendana, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan beserta para dosen, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Kepala Program Studi PPG yang berbahagia, yang saya hormati mitra kami Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, serta yang paling berbahagia, yang paling saya banggakan 194 guru yang telah menyelesaikan pendidikan profesi guru di tahun 2020. Hari ini menjadi hari saya yang sangat membanggakan bagi kita semuanya. Mengawali dari yang ingin saya sampaikan, pertama saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk mengucap syukur dengan segala nikmat yang Tuhan yang Allah berikan pada kita semuanya. Hari ini kita sehat walafiat, penuh dengan limpahan rahmat dan barokahnya, sehingga bisa menjalani agenda yang sangat monumental berupa pelantikan, pengambilan sumpah sebagai guru profesional, sebagaimana tadi banyak diingatkan oleh Bapak Rektor. Saya mewakili dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, berterima kasih atas kerja yang sungguh sangat luar biasa dari seluruh pimpinan para dosen di Universitas Nusa Cendana, wabil khusus Bapak Ibu dosen, para guru pamong yang telah ikut mengantarkan 194 guru hebat ini untuk bisa mencapai standar sebagai seorang guru profesional. Tentu menjadi hal yang sangat membanggakan ketika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan tanggung jawab ini untuk bisa memenuhi seluruh ketentuan untuk bisa Bapak dan Ibu menjadi guru yang profesional. Karena apa? Bapak dan Ibu menjalankan Merdeka Belajar ini
Mas Menteri mengingatkan kepada kita semuanya, hakikat dari sebuah pembelajaran yang kita lakukan ini haruslah bakat dan potensi setiap anak. Teaching at the right level menjadi keharusan yang harus bisa dilakukan oleh para guru Indonesia. Melalui pendidikan profesi guru, maka Bapak dan Ibu sudah dipersiapkan untuk bisa melakukan pembelajaran berbasis masalah, untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, dan itulah ciri dari kita menjalankan Merdeka Belajar. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin berpesan dan bermohon kepada Bapak Ibu guru yang baru saja diambil sumpahnya untuk terus bisa menerapkan beberapa dan semua pembekalan yang diberikan oleh para dosen di dalam pendidikan profesi guru ini dengan problem based learning, project based learning, dan jangan pernah berhenti untuk terus meningkatkan kemampuan diri, belajar, dan terus belajar. Karena dengan demikian insya Allah tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah dan orang tua kepada kita akan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari Bapak Ibu Guru 194 yang telah berhasil ini, kita lanjutkan pengabdian kita, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa Kemendikbud telah mengeluarkan program yang disebut dengan program guru penggerak dan program sekolah penggerak. Bapak Ibu yang belum berstatus kepala sekolah bisa berkontribusi untuk ambil bagian dalam program guru penggerak, baik Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, sebagai pengajar praktek, sebagai asesor, ataupun kalau Bapak dan Ibu sudah pernah menjadi kepala sekolah, maka Bapak dan Ibu bisa mendaftar sebagai calon kepala sekolah penggerak atau pelatih ahli ataupun yang lainnya. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak pada Bapak Ibu semuanya, satu, lakukan sosialisasi program guru penggerak dan program sekolah penggerak. Yang kemudian kedua, secara personal, Bapak dan Ibu saya undang untuk ambil bagian dari program ini. Selama saya menjalankan program ini, saya mendapatkan catatan-catatan penting, dan saya kira ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa setiap kami membuka rekrutmen calon guru penggerak, pengajar praktek, calon kepala sekolah penggerak, calon pelatih ahli yang sekarang sedang berproses, saya mendapati masih banyak SDM-SDM hebat yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi belum ambil bagian dari program ini. Ini terlihat dari masih belum maksimalnya guru-guru dan kepala sekolah yang mendaftar dalam program ini. Untuk itu, sungguh sangat sayang kalau kemudian potensi yang kita miliki tidak kita dedikasikan untuk kemajuan pendidikan di daerah yang kita cintai ini. Melalui program guru penggerak, melalui program sekolah penggerak, maka insya Allah akan kita munculkan pemimpin-pemimpin pembelajaran masa depan. Kita akan wujudkan ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para peserta didik kita. Dan dengan demikian, maka insya Allah kemampuan literasi, numerasi, dan karakter dari para peserta didik kita akan bisa kita bangun dengan kontribusi yang kita berikan. Kita berharap di masa yang akan datang hasil belajar kita akan semakin berkualitas,
apalagi ini di tengah situasi pandemi COVID-19, learning loss kita cukup besar, dan ini yang harus bisa kita atasi ketika nanti pembelajaran di era kenormalan baru ini dibuka, tatap muka sudah bisa dilakukan, maka ada tanggung jawab tambahan yang harus bisa kita tunaikan, yaitu mengejar ketertinggalan atau hilangnya pembelajaran yang diperoleh oleh anak-anak kita akibat belajar dari rumah, yang kemudian interaksi teaching and learning tidak berjalan optimal. Ini saya kira tanggung jawab yang harus sama-sama kita lakukan. Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh pimpinan, dan Bapak Ibu guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada 194 guru yang telah berhasil dengan pendidikan profesi guru. Kini saatnya untuk bisa memulai pengabdian dengan kontribusi yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua langkah kita, memberikan perlindungan, rahmat, dan barokahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terus mengabdi untuk negeri yang kita cintai ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.